itu tadi emang udah ini mas, karena itu fitnah gitu loh. Dia bilang bis nggak habis kabur, padahal bis berhenti. Dia bilang nggak ada tanggung jawab, nggak ada etikat baik, padahal kita urusin sampai rumah sakitnya aja kita urusin, ya kan? Kok bisa bilang kalau perusahaan nggak punya etikat baik? Nah itu Pak Haji tadi marah mas, karena ngerasa difitnah gitu. Jadi mungkin nggak tahu tadi ada teguran atau gimana, atau mungkin ada telepon dari siapa, orangnya jadi nutup akun, nggak ngerti juga. Lah kok bisa ngomong kayak gitu? Lah mana gue tahu mas, kan gue nggak tahu isi hati orang. Mungkin pengen nyari, ya gimana ya, pengen nyari dukungan dari massa kan bisa. Kok katanya bawa 4 orang, mas, lu ngeliat video gue dah. Emang yang kayak gitu dibilang intimidasi mas? Hah? Lu bayangin 4 orang teman gue itu tadi di video gue di bagian terakhir tuh ada teman gue pada begini, suami dia begini, yang badannya keker, suami dia itu yang pakai baju hitam itu suami dia begini. Apa? Sego kelambiran siapa? Sego kelambiran ini siapa? Sego kelambiran itu suaminya kan, berarti yang diintimidasi siapa? Harusnya yang ngerasa bukan ini, nggak bahas soal intimidasi. Intinya berarti kru kita, pengurus kita kesana kan dalam keadaan rendah mas gitu loh. Jadi kalau dilihat dari yang begini tadi suaminya badannya keker, ya berarti kan dia yang bicaranya lebih mengintimidasi. Nyatanya karyawan gue tadi begini semua, ya kan? Lah kok bisa 4 orang badannya keker-keker? Emangnya P. Haryanto ngoleksi debt collector? Begitu loh dari FYP mas. Lah kan gua tuh nggak suka ngomong nggak pakai fakta mas, makanya lu daripada gua ngomong-ngomong narasi, lu gua tunjukin fotonya, ntar dikira gua penyebar hoak, fitnah. Enggak, gue cuma nunjukin bukti-bukti doang. Gue dituduh, P. Haryanto dituduh kabur. Ini buktinya enggak, bis berhenti di depan Pajero. Terus dituduh enggak tanggung jawab. Ini bukti kita ngurusin rumah sakit dan lain-lain. Dipitnah, ngintimidasi, ngirim 4 orang badannya keker-keker. Gue tunjukin foto lagi, yang keker suaminya mas. Teman gue badannya kecil-kecil, cuman ada yang agak gemoy dikit lah. Tapi kan mereka semua nunduk mas. Nah begitu. Cuman itu aja, nggak lagi bahas bener atau salah. Kalau bener atau salah, P. Haryanto yang salah, orang nabrak kok. Makanya gue bilang gak tanggung jawab, iya nggak mungkin. Yang gemoy yuk senor. Nah kecuali yang datang Ishak, beda cerita mas. Nggak mungkin juga Pak Haji nyuruh Ishak datang. Udah pasti keluarga korbannya bakal ketakutan. Ishak kagak usah ngomong mas, datang doang sama mukanya yang kusut begitu, orang udah pada mikir mas. Ini yang mau dipukul pala apa tangan? Apa perut? Kan yang datang sus mas, sus rumah makan, gedenya seberapa sih? Si Pajero jalan, wah nggak tahu gue soal itu. Ini kecuali yang datang Ishak boxing, keamanan kita lah itu beda cerita. Dia datang doang, anak kecil lari mas. Ya soal proses nanti pergantian Pajeronya kayak gimana, proses ganti rugi materialnya kayak gimana, itu ntar tergantung hasil mediasi mereka lah mas. Itu kan bukan ranah kita mas, bukan ranah kita, itu ranah korban sama pihak perusahaan nanti, penanggung jawab si karyawan. Jalur hukum aja mas, paling ujung-ujungnya cuma dapat jasa harja aja. Ya kalau misalnya ntar nggak tercipta mediasi yang baik, ya mungkin akan dilanjut ke jalur hukum. Kan proses polisian tetap jalan mas. Kalau nggak ada korban jiwa itu jatuhnya perdata mas. Kecuali kalau ada korban jiwa kayak Andi Tatono, 4 tahun masuk penjara kemarin. Andi Tato itu 4 tahun masuk penjara, nggak nabrak sih, orang dia lagi parkir mas. Lagi parkir nurin penumpang, motor mabuk dari lawan arah, jeder, nabrak bis dia, meninggoy, nyebrang padahal motornya lawan arah. Andi yang masuk penjara 4 tahun.
5 tahun dapat remisi setahun. Ishak di mana Lord? Ishak lagi menikmati masa pensiunnya sambil jaga angkringan. Setelah ini apa Sopin? Waduh nggak tahu lah. Itu urusan manajemen lagi.